Baik, Sobat Parekraf semuanya, terutama teman-teman media, eh, baru selesai visitasi ya, yang baru selesai. Jadi masih ada hal-hal yang menarik untuk Anugerah Desa Wisata ini untuk menjelang tanggal 30 Oktober nanti. Sebelum itu, saat sekarang ini akan dilakukan penjurian, okay, oleh Dewan Juri yang bukan ken-ken, bukan kaleng-kaleng, karena memang Dewan Juri yang luar biasa, okay, gabungan dari Pentahelix, okay, yang diketuai oleh Profesor Asril, okay, yang paling muda di sana ada seorang brother content creator, juga YouTuber dan juga milenial yang tulen, ada Bro Atta Halilintar, okay. Jadi betul-betul kredibilitas dari Pak Anugerah Desa Wisata ini betul-betul dapat diandalkan. Dan malam 30 Oktober nanti, mungkin sebelum malam kami sampaikan juga bahwa itu mulai dari pagi hari sampai dengan malam ada rangkaian acara. Nanti produk-produk hasil karya UMKM dari 50 desa wisata kita akan pamerkan juga di halaman depan gedung Sabta Pesona ini, okay. Dan di situ juga akan dilihat banyak sekali keunikan produk-produk UMKM dari 50 desa wisata yang akan ditampilkan, bahkan akan dijual. Jadi teman-teman jadilah rojali nanti, rombongan jajan dan beli, karena teman-teman dari desa wisata itu sangat mengharapkan Sobat Parekraf untuk bisa membeli produk-produknya. Di samping itu tentu juga ada beberapa pertunjukan seni budaya dari 50 desa wisata itu. Saya kira itu untuk sementara. Ya, menarik sekali, dan ini akan ada jalan bahagia. Mungkin dari 50 desa wisata itu belum pernah terpikir Car Free Day di Jakarta, jadi kita akan bawa ke Car Free Day. Ada pameran produk ekonomi kreatif dan malam puncak ADWI-nya. Untuk mendukung desa wisata terfavorit ADWI, bisa dibuka lewat account YouTube Kemenparekraf dan pilih video di playlist ADWI 2022 dan klik video desa wisata yang kalian inginkan, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pak Indra, ada tambahan? Cukup, Pak. Pak Vincent? Cukup. Silakan Hanif kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ya, Bapak Menteri, sudah ada satu pertanyaan dari Mas Ade Cahyadi, Parepos, yang hadir secara online dan kali ini minta dibacakan Pak Menteri. Salam Mas Menteri, dari kunjungan ke desa wisata Tondok Bakaru di Mamasa, Sulbar menjadi sebuah perbincangan serius. Dan kami menilai sebuah pukulan telak bagi pelaku parekraf, khususnya Pemprov Sulbar. Kenapa? Pasalnya daerah itu jarang terpantau dan menjadi prioritas kunjungan dengan kondisi yang Mas Menteri lihat sendiri, terkhusus infrastruktur ke wilayah tersebut. Nah, Mas Menteri, dengan melihat daerah tersebut, bisa tidak ada himbauan bagi pemerintah pusat terkait kondisi di wilayah itu? Mas Menteri, itu adalah kampung halaman Dubes Portugal. Adakah peluang bagi daerah, khususnya di Sulselbar, bisa menjadi yang terbaik di ADWI 2022? Ya, pertama Sulsel ini memuncaki dari jumlah desa wisata yang didaftarkan di Jadesta. Ada 400 lebih. Dan sebagian besar banyak yang masuk ke 500 besar, 300 besar, 100 besar. Dan ada 4 desa wisata yang masuk di 50 desa wisata terbaik. Yaitu ada desa Barania di Sinjai, saya pernah ke sana. Ada desa di Bantaeng, juga ada kemarin di Palopo, dan terakhir itu ada juga desa wisata yang Pak Indra pergi di Luwu Timur, ya, Matano. Nah, ini Sulawesi Barat juga memiliki potensi yang sangat luar biasa, bukan hanya dari keindahan alamnya, tapi juga dari produk ekonomi kreatif. Nah, ke Tondok Bakaru ini saya 2 kali hampir ke sana. Pertama, saya ke Mamuju untuk mengikuti event Manakara Festival. Tidak bisa ke sana karena jalurnya putus, longsor. Dan saat kita akhirnya berkunjung ke Mamasa, ke desa wisata Tondok Bakaru ini, juga longsor yang sama dari arah
Majene maupun Mamuju. Jadi memang tantangannya itu adalah infrastruktur dan aksesibilitas, interkonektivitas. Juga penerbangan yang sangat terbatas. Oleh karena itu kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kebetulan Pak Vincent sekarang sedang memiliki program dengan maskapai penerbangan Wings maupun maskapai penerbangan lainnya untuk membuka akses ke daerah-daerah tersebut. Karena begitu kami landing di Mamasa, waduh, cantik sekali, udaranya dingin, pemandangannya indah, dan kopinya itu ya, kopinya sangat luar biasa, dan anggrek. Nah di situ ada anggrek yang seperti Hanif lihat sendiri merupakan potensi, karena posisi anggrek ini banyak diminati khususnya oleh para ibu-ibu ya, emak-emak yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Ya, baik Bapak Menteri, ini akhir dari sesi kita berkaitan membahas dengan Malam Puncak Anugerah Desa Wisata Indonesia. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh narasumber yang telah dihadirkan, Terima kasih. baik Pak Vincent maupun Pak Direktur, Pak Indra Nitua, dan kami Pak persilakan. Dirjen. Amin, amin Pak. Kita berikan aplaus sekali lagi Saya Bapak mau Ibu kasih sekalian. bocoran nih ke Pak Vincent, Pak. Selama Bapak nggak ada di kunjungan desa wisata ini, beliau dipanggilnya Pak Dirjen. Jadi saya ikut-ikut panggil Pak Dirjen aja, karena saya udah benerin berkali-kali tetap dipanggil Pak Dirjen. Jadi mungkin itu adalah doa, Pak. Amin. Amin. Terima kasih. Ya Pak. Pak Vincent, terima kasih. Terima kasih. Ada kata penutup? Cukup? Mungkin satu. Satu, silakan. Silakan. Jadi suatu hal yang menarik teman-teman sekalian, ini desa-desa wisata yang masuk dalam 50 besar ini nyaris tidak pernah dikunjungi oleh pejabat, bahkan pejabat lokal pun. Jadi ini yang membuat masyarakat itu merasa luar biasa masuk di ADW ini. Sudah. Terima kasih, mari kita dukung desa wisata. Terima kasih Pak Amin juga hadir dan ngangguk-ngangguk. Juga Mbak Mayang, terima kasih. Silakan Makasih, kita Pak. tutup Baik, terima desa kasih. wisata ini. Sampai jumpa tanggal 30 Oktober. Ya, kami persilakan Bapak-bapak untuk dapat kembali ke tempat, dan selanjutnya Bapak Menteri dan juga rekan-rekan media sekalian, kita ketahui bersama juga masih ada program prioritas yang sedang dikembangkan oleh Kemenparekraf, yakni berkaitan dengan launching fasilitasi pembiayaan sertifikasi SNI CHSE tahun 2022, dan kita akan mengundang beberapa orang narasumber dan cukup banyak di sini, kita akan kupas. Tapi sebelumnya kami akan mengajak rekan-rekan media untuk menyaksikan tayangan video berikut ini. SNI 9042 tahun 2021 yang selanjutnya disebut SNI CHSE diluncurkan untuk menjamin konsistensi penerapan sertifikasi cleanliness, health, safety, and environment sustainability atau lebih kita kenal dengan CHSE yang sejak tahun 2020 menjadi program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai langkah untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan baik domestik maupun asing dalam berwisata dengan sehat, aman dan nyaman di masa pandemi COVID-19. Fasilitasi pembiayaan sertifikasi SNI CHSE di tahun 2022 ini diperuntukkan bagi pengelola atau pemilik tempat penyelenggaraan pariwisata atau tempat pendukung kegiatan pariwisata dengan kriteria sebagai berikut. Untuk memperoleh fasilitasi pembiayaan sertifikasi SNI CHSE di tahun 2022 ini, pengelola atau pemilik yang telah memenuhi kriteria mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mengisi formulir pendaftaran secara elektronik melalui laman chse.kemenparekraf.go.id. Kita berikan aplaus yang meriah. Inilah program launching pembiayaan sertifikasi SNI CHSE tahun 2022. Dan nantinya kita juga akan mendengarkan lebih jauh apa saja target dan juga seperti apa detailnya. Kita akan langsung mengundang dan berbincang dengan Direktur Standarisasi dan Sertifikat Usaha, Ibu Hanifah Makarim. Kemudian kami juga mengundang dengan hormat PLT Sekretaris Utama Badan Sertifikat Nasional BSN, Bapak Doni Purnomo, serta Direktur PT Bakti Mandiri Wisata Indonesia, Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, Bapak Herullah Ghazali, untuk berkenan menuju tempat yang telah disediakan. Dan selain itu kami juga ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi